Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan buat kawan-kawan yang udah sudi mampir, sudi balik lagi di channel Ngobor ini, ngobrol horor yang sebenarnya nggak horor-horor banget ya. Dan di sini masih ada Bro Ayung seperti biasa. Seperti biasa juga masih mau ngobrolin, ya mau cerita lebih tepatnya. Bro Ayung tuh biasanya suka cerita gitu. Dia nggak tahu soalnya mau cerita ke siapa lagi, makanya ya udah ceritanya ke kawan-kawan semuanya. Iya benar. Benar aja ya. By the way, gimana kabar-kabar anak-anak Niluh? Alhamdulillah semua pada sehat. Ini lagi nunggu juga. Nunggu apaan? Ya nunggu nanti ada materi lagi bisa ke-upload. Sama nunggu uploadnya ya. Iya. Dan iya, sorry ya kawan-kawan yang udah subscribe channel Nilas Luhur. Ada beberapa penundaan gitu uploadnya. Teknis ya. Ya secara teknis ya, karena kemarin lotnya juga lagi full banget, terutama di lapak horor ya. Lapak horor Riam Biru lotnya emang lagi padat banget. Jadi nantilah ada waktunya sendiri. Nilas Luhur pun akan seperti ini gitu lotnya, ritmenya gitu akan hektik kayak gini, kayak gitu. Ya udah gitu aja sih Bro Ayung, daripada nanti panjang lebar itu udah semenit lebih kayaknya. Gimana Bro Ayung? Gue udah nggak sabaran pengen ngedengerin lu cerita gitu. Gue sampai nggak bisa tidur tau gak sih? Lupa banget. Ya udahlah, nanya kabar udah. Dari Iya, tadi kan udah basa-basi. Oke, ini langsung aja ya. Langsung aja yang jelas gue tahu lu sehat kan? Iya, Sehat. aku mau nyapa teman-teman dulu kayak biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu bahagia. Kapanpun, dimana saatnya. Gitu. Gue udah hafal jargonnya. Iya, baik-baik. Bung Ayung. Terus gimana? Mau langsung cerita nih. Terserah, bebas. Besok juga nggak apa-apa Besok gitu. juga nggak apa-apa gitu. Iya, besok juga cerita lagi soalnya. Gini, ini sebuah kisah, ya kan? Kayak kemarin sebuah kisah dari Mas Waluyo. Waluyo tuh siapa? Bukan lagi? Waluyo, Wahono, Mas Wahono. Mas Wahono itu pria asal Pekalongan, udah bapak-bapak. Nah, ingin menceritakan kisah teman sepermainannya dulu di kampung, dan juga dulu waktu di Jakarta kerja juga tetangga kos, bisa bilang begitu. Ya, itu namanya Mas Denny. Ya sekarang Pak Denny, dulu Mas Denny. Karena cerita ini kan udah agak lama gitu. Mas Wahun, Pak Wahono sama Pak Denny. Pak Denny gitu. Ini yang mau diceritakan Pak Denny, tapi karena memang kejadiannya udah agak lama ya, waktu itu masih emas lah. Ya sekarang mas juga nggak apa-apa. Iya. Itu Denny muda, bisa dibilang begitu. Denny ya waktu itu sih nggak muda-muda banget, jadi usianya itu 36 tahun Bi. Itu waktu masih dipanggil Mas. Ya, masih dipanggil Mas, itu 36 tahun. Dia itu bekerja sebagai maintenance di sebuah perusahaan garmen di Jakarta Utara sana. Namun di usia yang 36 tahun itu Belum nikah. belum nikah. Iya, belum nikah. Ya kalau keluarga sih sering ngomong, ya kan, Den mau sampai kapan, udah bujang tua begitu, kamu juga pekerjaan tetap sudah, mau mikir apa lagi begitu. Kapan mau kawin? Kapan mau Udah nikah? koma gitu, kok udah koma. Ya itu kan nggak terus terang Bi. Terus Nah itu, tapi buat si Denny sendiri untuk memikirkan sebuah konsepsi keluarga, menikah jejeran begitu, terus nanti ngempanin anak orang, maksudnya punya tanggung jawab sama istri, nanti punya anak, terus jadi bagian dari keluarga yang lain, keluarga ini istri ya, itu nggak kepikiran sama sekali, belum lah begitu. Dan dia juga pokoknya aku masih pengen seneng-seneng, pengen happy-happy begitu aja. padahal dianya nggak happy, nggak seneng ya. Tapi happy waktu ya. itu Happy mungkin ya. happy banget, malah Pak Honor ada iri Bi. Soalnya apa gitu kontonasinya. Itu si Denny itu memang dianugerahi paras yang cukup rupawan Bi. Dia juga dulu alumni anggota Paskib lagi SMU. Jadi badannya rada, Dulu masih SMA. iya, rada tegap, tinggi begitu. Jadi Zaman kita tuh masih SMA apa? masih SMA. Gimana maksudnya? Zaman kita itu masih SMA atau udah SMU ya?
SMA. SMA ya, masih SMA. SMA ya. Ya udah, lanjut. Itu, nah dia itu akhirnya mungkin memanfaatkan packagingnya dia sebagai cowok ganteng, apa mungkin karena memang hobinya seperti itu, jadi hubungan tetap, bahkan semua yang ada di situ di perusahaan kan banyak kan cewek semua tuh, apalagi yang packaging yang cakep-cakep itu kenain semua sama dia begitu. Terus kadang-kadang juga atasannya dibawa juga, kadang juga di orang-orang pabrik luar sekitar pabriknya dia, dan juga ya di lingkungan sekitar kosannya juga ada ceweknya. Jadi di mana-mana itu pengennya Denny semua tuh banyak Betina semua gitu. Iya, ada juga anak-anak kuliahan. Makanya itu Wahono, nah itu kan sering dibawa ke kosannya Denny karena kosannya kan tertutup. Modelnya bebas karepmu, yang penting bayar kosannya mau berani mahal apa enggak, seperti itu. Nah ini kalau kata si siapa Wahono, itu si Denny itu orang banget sing kemaruk katanya begitu. Cewek mana aja diiniin semua. Ya kalau jelek-jelek cakep semua begitu. Ya kalau ada lagi cewek-ceweknya kadang-kadang sering ngasih duit, pura-puranya dia butuh apa begitu. Kalau gua sih ngomong gitu, kalau gua sih najis banget begitu. Tapi nadanya nyinyir, biasanya nyinyir berbanding lurus dengan tidak mampu gitu. Iya, biasanya yang iri dengki, makanya tuh jangan iri, jangan dengki. Siapa yang rugi, kita sendiri. Itu pas diceritain kemarin kan kayak nadanya kan nyinyir, tapi ada kesan dia sendiri sebenarnya ngiri banget gitu. Kenapa nggak dilimpah kalau dari habis kamarnya dia ke kamarnya si Wahono begitu, nggak ada pengertiannya. Itu berlangsung udah lama dan begitu terus. Yang paling bikin nyebelin antara cewek satu dan cewek yang lain itu bisa ngatur ritme waktunya, nggak pernah amprok kalau kata orang sini. Jadi memang dia itu hebat banget lah di saat permainan-permainan tentang wanita seperti itu. Nah ini jelas nggak ada hubungannya sama mistik ya, ini latar belakang aja. Dan setelah satu ketika, Denny kan orang Pekalongan sama juga kayak Wahono, tetangganya kan tadi tak bilang adiknya mau nikah. Adiknya mau nikah dan adiknya Wahono atau adiknya? Adiknya si Denny, adik Denny perempuan dan mau nikah, dan memang udah dipersiapin sejak lama. Akhirnya jatahnya dia untuk cuti apa diambil saat itu, Nah itu jatuhnya kan pernikahannya malam minggu gitu ya. Nah dia udah bisa balik di sore Jumat. Sore Jumat dia udah balik. Malam Sabtunya ya? Iya, enggak malam Jumat Iya bener malam Sabtu bener. Jadi sore masih kerja gitu. Nah kalau cowok kan kalau pulang kampung nggak seribet cewek. Kalau cewek biasanya bawa macam-macam buat di kampung. Kalau dia cukup pakaian yang dipakai, jemper sama tas pinggang. Dulu mungkin belum ramai tas pinggang kali ya. Tas kecil begitu. Akhirnya karena kemarin habis sama Yolanda bilang seperti itu di kosan sampai pagi habis kerja. Dia kayaknya nggak mampu bawa motor sendiri. Akhirnya diputusin dia itu, aku pulang pakai bus aja begitu. Nah keluar dari kosan nggak jauh kan itu ada jalan lumayan gede, nanti tembusnya sampai ke Pulau Gadung sana. Jadi dia naik itu Metro Mini ya. Metro Mini kalau nggak salah itu 41 jurusan Priok Pulau Gadung begitu. Dia pakai Metro Mini sampai ke Pulau Gadung dan masih sore. Akhirnya dia ngambil keberangkatan bus yang jam 7. Dan nanti aku udah capek banget begini, nanti kalau di bis mau langsung tidur aja gitu biar agak fresh nyampe ke sana. Soalnya udah bener-bener kecapean, leklok lah begitu. Busnya apa? Sinar Jaya? Ya kalau nggak Sinar Jaya ya Dewi Sri ya. Sinar Jaya enak ya? Iya, tapi dia ngambil yang bangku 22 katanya begitu, Nah taruhlah bis itu akhirnya jalan, bahkan dia nggak bisa nungguin ini penumpangnya nyampe penuh apa enggak, dia udah lelap tidur. Dia udah lelap tidur ya, entah mimpi apa enggak diceritain, tapi dia itu pas di daerah mana dia belum melek itu terjaga memang, bangun tapi belum melek. Bangun tapi belum melek, tapi ini kerasa AC-nya dingin banget. Dia nggak ada persiapan, dan di bus-bus yang jarak dekat itu kan biasanya nggak nyediain kayak yang bis wetan jauh begitu selimut kayak gitu ya. Selimut apa, dia akhirnya cuma ngeringkuk disenderin ke sisi kaca yang dekat kaca.
Nah, kena stainlessnya tambah dingin, Bi. Dia masih merem. Akhirnya kalau gini caranya, aku kan duduk sendirian tadi. Dia langsung rebahan, bak begitu. Kok nyaman banget ya kayak gini. Tapi dia masih merem. Loh, kok ini kok ada pelindungan begitu? Harusnya kan rata begini Itu ya. pasti cewek yang duduk di situ. Iya, nanti tunggu dulu lagi nggak seru. Nah, itu dia kok, ini kok aku di bagian kepala, di bagian leher ada bantalnya. ada bantalnya. Aku kan di bis bukan di rumah gitu. Akhirnya masih melek susah banget. Tapi dia cuma ngangen-ngangen begini. Bis enak banget ya, AC begini. Tapi AC terus ini apa pengharunya tuh wangi banget, gak kayak tadi pertama begitu. Nah, semakin dingin dia ngeringkuk. Tadinya madepnya ke sana, ke bangku depan, ngadepnya ke Belakang. senderan bangkunya. Itu otomatis Perut lah. bukan perut lagi, wajah dan hidungnya menabrak sebuah penonjolan dong. Ada di situ, dia nabrak sesuatu. Loh, ini apa? Kok ada kayak giniannya, terus wangi. Baru dia connect, jangan-jangan ini ada perempuan yang duduk samping saya gitu loh. Tadi kan sendirian. Apa iya diberani-beraniin dia mulai melek. Pas melek begini, posisinya kan malam, lampu dimatiin, Bi. Nggak kelihatan wajahnya kan. Cuman rambutnya si cewek tadi nyampe nyentuh hidungnya dia. Itu memang wangi rambutnya dia, tahu-taunya, Bi. Itu langsung kaget, malu setengah mati ya. Dia langsung, maaf mbak, nggak tahu ada orang, tadi orang saya sendirian gitu. Nggak apa-apa mas, enak kok. Itu katanya nggak ada reaksi sama sekali. Mau diem aja. Iya, very cool lah dia. Dia langsung duduk sampingnya, dia ngadap ke sini kan sebelah sini ya. Dia paling luar kan, bagian paling dalam ceweknya. Dia langsung ngomong, mbak maaf ya mbak, aku taunya tadi sendiri, nggak tahu ada mbak tadi. Aku malu banget, minta maaf. Cuman nengok sedikit, tapi ya gelap juga ngelihat wajahnya. Tapi dalam hati, ini sebenarnya packaging apa enggak sih? Naluri kedeniannya dia gitu loh, Bi. Itu, tapi nggak bisa ngelihat wajahnya. Cuman si cewek itu nengok, iya nggak apa-apa mas, kayak gitu. Nah ini, piye ya caranya aku bisa ngelihat wajahnya dia, udah mulai ngeres. Tadi itu kalau dirasa-rasa ini paha panjang, terus aduh ini sesuatu, ini bisa nih buat proyek, kata Denny, pikirannya begitu. Ini nyeritain Denny loh, bukan siapa-siapa ya dari Wahono. Itu Denny nyari akal di zaman itu, HP-HP yang canggih kayak sekarang kan belum begitu ini ya. Paling ya keluaran yang setelah yang Nokia yang ini ya, kemarin lah, yang penting dia nyalain senter di HP itu, pura-pura nyariin apa yang jatuh di bawah begitu, nyorongin apalah begitu, terus sengaja dilewatin ke kakinya si cewek tadi. Wah, packaging gitu, kakinya bagus panjang ini kan, terus sampai ke areal ke sini, sampai ke wajah. Itu seakan-akan dia memang nggak mau nyorotin dia. Akhirnya bener-bener iya, seperti yang diharapkan. Itu perempuan muda, cewek cantik, yang tadinya dia disangkanya itu ibu-ibu atau mbak, manggilnya aja mbak, bu, maaf, karena gelap. Itu kelihatan gaspol semua, ternyata perempuan muda, Bi. Itu sesuai yang diharapkan Denny, dan memang dari yang lain dia pernah bergaul sama cewek-cewek. Ini beda gitu loh. Menurut perasaannya dia gitu. Akhirnya gimana caranya ini udah di depan mata, di samping saya. Aku paling enggak, kalau nggak bisa nyampe ke rumahnya cewek itu, selama perjalanan aku bisa indehoy. Apalagi ini gelap lampunya begitu. Nah, kalau misalnya supir mau nyalain, mendingan mati aja posisinya, udah kayak gini pas. Nah itu diajak ngomong, masih nggak, ini juga nggak terlalu respect, Bi. Tapi yang namanya orang kayak gitu ya, dia dipunya keahlian di bidang speakingnya juga luar biasa. Untuk masalah cewek nggak canggung gitu. Akhirnya udah mulai nyangkol, dua-duanya itu ngobrol wirawiri. Tapi pas ada sesuatu kata-kata yang agak nyinggung, entah itu ngomong apa, si cewek mau pindah ke belakang, yang ngambek begitu loh. Itu ya udah mas, kalau mas gak suka, padahal kan pura-pura gitu ya, kalau mas gak suka, aku mau pindah ke belakang lagi. Jadi tadi katanya dia duduk di belakang, nah sampingnya dia orang tua ngorok, akhirnya pindah ke depan, Bi. Di dekatnya Mas Denny. Nah karena tadi ada ngobrolan yang agak nyinggung, dia mau ke belakang lagi, langsung ditarik tangannya, refleks Denny kan. Tarik tangannya, ya gayung bersambut, mobil ngindarin truk yang berhenti mendadak. Akhirnya kan oleng begitu, langsung duduk di pangkuannya Denny. Nah Denny nggak
sengaja langsung meluk si cewek tadi, udah gemeran banget lah seperti itu, malah jadi akrab, malah jadi deketnya. Dan ditanyain itu ternyata anak Brebes. Gitu. Terus ngobrol ngalor ngidul, Mas kalau misalnya mau mampir ke tempatku nggak apa-apa kok, itu singkat cerita, yang bagian kesananya nggak usah diceritain ya. Dia itu turun di dekat terminal, bukan terminal alun-alun Brebes, tapi karena katanya nggak terlalu jauh di waktu itu. Sekarang mungkin banyak angkot ya yang ngarang ngidul, dia itu pakai ini beca. Dari Pulau Gadung itu jam 7. Jam 7 Nyampe Brebes itu mungkin sekitar jam malam banget, udah malam. 11 kali. Biasanya kalau nyampe sini jam 2 sih ya, Bi? Jam 11-12 Iya, jam 12 atau setengah 1 begitulah ya. Ya mungkin jam segitu dia pakai becak, angkot juga mungkin udah nggak ada. Buat Denny ini udah bener-bener rezekiku. Becak itu kan muatannya nggak terlalu lega gitu, itu nempel banget, kita udah akrab, wis asik. Boleh, akhirnya dia mutusin memang mau mampir ke tempat cewek tadi. Kalau misalnya ini nggak ada tukang becak, otomatis begitu aku Denny mau kemana-mana tangannya itu, tapi kan karena ada tukang becak nggak mungkin dilakukan. Nah, setelah berapa lama dia itu pakai becak, sampailah ke rumahnya si cewek tadi, namanya Rina, katanya. Nah, di sana ternyata dia ada rumahnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu besar memang, tapi rumahnya masih jarang-jarang ada kebun begitulah. Nah, dia tinggal sama ibunya. Kakak-kakaknya katanya udah punya rumah sendiri. Tapi yang paling nyenengin, ibunya itu welcome sama Denny dan bukan tipikal orang yang kok bawa cowok macam-macam ngomong, itu enggak. Itu mereka akhirnya dia dibikinin minum, ngobrol-ngobrol di depan, ruangan depan, ibunya udah tidur lagi. Aman, semua sentosa buat si Denny untuk melakukan hal apapun. Dan nyatanya di benaknya Denny, aku itu kemarin-marin memang aku bukan anak baik. Semua cewek ada kesempatan aku lakukan hal yang nggak boleh dilakukan, tapi ini kayak ada tumbuh perasaan cinta itu lebih. Walaupun baru pertama ketemu, ini cewek beda. Walaupun tadi aku sempat gerayang-gerayang nggak sengaja gitu loh, tapi ini aku nggak mau ngapa-ngapain. Kalau aku bisa bareng sama dia, ada serta-merta itu bayangan kiranya kalau rumah tangga sama ini nyaman, ya enak, ada mungkin ketika cinta menemukan begitu kali ya. Nah itu akhirnya nyampe pagi mereka ngobrol-ngobrol, itu nggak nyampe melakukan hal seperti itu. Walaupun Denny cerita sama Wahono, aku mau kayak gituan aja bisa, tapi tak tahan karena aku pengen ada hal lanjutan setelah ini, seperti itu, Bi. Nah itu paginya si Denny itu mau ke Pekalongan. Nah itu mau lanjut pulang tuh, pesan-pesan sama si Rina tadi, dikasih alamat situ, sampai tahu kalau misalnya kesini lagi itu keder. Nah niatnya kalau udah nikahan mau pulang lagi, balik lagi ke situ. Nah udah lanjut kan, akhirnya dia pulang, nyari bus yang jurusan Ngetan sana, sampai ke Pekalongan. Udah malam berikutnya kan ketemu nikahnya adenya. Nah itu sepanjang dia nungguin hari itu seharian nyampe nikahannya adenya tadi, biasanya tuh cuek, ini kepikiran mulu sama si cewek tadi ya, masih Rina. Pengennya buru-buru kesana, pengennya aku kayak diinteni, kayak ditungguin, aku juga rindunya kok kayak gini banget ya. Nggak pernah dia ngerasain yang kayak gitu selama jadi Denny yang kemarin. Nah kalau misalnya lihat adenya jejeran, kok iso-isonya aku bayangin Denny, ada tulisan Denny, Rina, terus jajaran begitu, ini kan bukan aku banget gitu loh. Kok nyampe aku seperti ini? Sempat ditanyain sama keluarganya, Den, pulangan ini kok beda, biasanya nyamperin si A, si B, cewek-cewek juga, B. Ini kok anteng, malah kamu katanya pengen buru-buru balik. Nah, itu Wahono tahu semua gelagatnya dan diceritain semua ke Wahono. Karena tetangga dekat dia juga ikut pulang, Bi. Tapi kan beda sesi gitu ya. Beda bus, beda, dia pakai kendaraan sendiri. Nah, setelah pernikahan tadi selesai, dia mau berangkat ke Jakarta lagi. Si Denny, dan apa alamat yang tadi kan udah dipegang, diapalin bener-bener, dia nyamperin lagi. Jadi bukan pakai bus langsung ke Jakarta. Bentar. Ya. Sorry ya, seperti biasa harus keputus. Terus. Nah itu
disamperin lah rumahnya Rina itu ke Rina sana, jadi dia pakai mobil perapatan lah, bukan pakai bus yang ke Jakarta karena nanti bakalan nyambung begitu. Diurutin dari pertama dia turun kemarin sama si Rina pakai becak juga, dicariin alamat itu, ketemu rumahnya persis, cuman yang agak beda begini, rumahnya aku pas datang kemarin sama Rina itu orang namanya lagi seneng, terus capek udah malam nggak nengok ini rumahnya nomornya berapa, terus sekelilingnya itu ada apa aja gitu ya. Tapi seingat dia itu lagi pas datang waktu itu rumahnya itu ngadepnya ngidul, sampingnya itu kali gede, banyak pohonan bambu dan lain-lain lah seperti itu. Dan mamanya itu posisinya dia banyak diem. Pas dia datang ke sana, rumahnya dicocokin, kok ini rumahnya sama persis tapi ngadepnya ngalor, ngadepnya ngalor, kali nggak ada, kali nggak ada. Pak, cari alamat yang lain aja Pak, desa ini, RT ini bukan rumahnya, bukan kayak gini Pak, rumahnya sama tapi ini ada kali Pak di sini Pak. Bapak becaknya mulai diem kan, Mas, tapi kalau alamat ini namanya ini ya udah jelas ibunya dicantumin di situ. Rumahnya itu nggak ada yang lain, mau nyari kemana lagi? Jadi kan kalau mau nyari saking jengkelnya sih ya, lama-lama kan nanya mulu, suruh muter-muter, jatuhnya ke situ lagi. Pakai ojek aja Mas, sana Mas, saya udah mau balik lagi, kata tukang becaknya begitu. Akhirnya si Denny dengan rasa yang penasaran, terus kok bisa begini ya, kok beda kalau lagi malam. Dia turun, banyak orang yang ngeliatin tetangga, dan rumahnya nggak rapat, nggak jauh-jauhan, rapat. Cuman ada sebelah kirinya memang ada kebun yang cukup luas. Sebelah mana ya, kiri ya, sebelah kirinya kebun cukup luas. Kiri rumah yang ngadep ke utara itu. Utara. Nah itu kata si tukang becaknya, kalau dulu memang ada kali digituin. Itu memang kalau diamatin kebun tapi agak lekok begini, bekas kali. Iya. Terus akhirnya dia uluk salam, ngetok pintu, lama dibukainnya lama, tapi pas dia bukain malah justru anak kecil. Gua arahnya kemana tahu nih cerita. Apa tuh? Enggak udah lanjutin. Oke, lu kan tahuan banget. Lu, Vi. Nah itu akhirnya mulai nih ke bawah sama tadi sih ya. Nah ini si yang buka anak kecil pas, Dek, oh iya, Mas siapa, Bapak siapa, karena kelihatannya kan udah tua gitu kan ya. Bagi anak kecil tetap aja Bapak aja, kayak Pak Guru sih. Nah, nyari siapa? Nyari Rina. Ini alamatnya bener, ibu ini. Iya bener, nanti ya panggilin Mbah. Dia masuk ke dalam, lari begitu. Anak kecil masih 6-7 tahun begitu. Akhirnya keluar itu ibu-ibunya persis yang lagi malam itu, persis nggak ada yang dibuang, bajunya segala macam. Terus tapi ngomongnya banyak, cemperak adatnya orang tua. Terus bagian pesisir sana kan begitu, nggak semuanya, tapi siapa ya gitu, siapa ya, ngomong berpesan begitulah. Loh, anak tamu agung ke siapa ya? Langsung nanya ke tetangga, Min kenal kie, siapa, kenal ini enggak yang datang itu siapa? Bu, ibu tuh nggak bakal kenal sama saya seharusnya, tapi kan kemarin aku baru datang kemari. Kapan tuh kamene, kapan nak kau wong je gituin, nggak ada orang kesini. Bu, iya aku datang ke sini tapi rumahnya nggak kayak gini. Ya orang kamu nggak kesini ya rumahnya nggak kesini. Jangan mengada-ada, kamu menagih digituin. Jadi pakai tas begitu sih, Pi. Artinya orang bank atau mana gitu. Enggak Bu, boleh saya duduk Bu, boleh masuk. Ya kalau nggak mau yang reka-reka, katanya nggak yang macam-macam ya masuk. Kalau yang reka-reka, kalau nagih out begitu. Mungkin dia banyak hubungan sama orang perbankan mungkin. Nah itu akhirnya masuk, dipersilakan masuk ke dalam rumah. Yang beda lagi, bangkunya nggak kayak gitu. Kalau yang beda dengan ini yang kemarin itu benar-benar rumahnya bersih, bangkunya sofa minimalis begitu. Ini bangkunya rusbang kayu itu loh. Terus di dalam kadang-kadang ayam masuk, balik lagi malah ada telainya juga. Lain tapi ibunya sama. Wah udah mulai kacau si Denny ini. Aku ini tapi bodo amat, aku nyari Rina. Bu, ngapunten, jenengan kan ibunya Rina. Itu, iya saya ibunya Rina, emang siapa? Kata dia begitu, kata ibu itu. Enggak, kemarin tuh saya kesini, malah ibu sendiri kan yang ngasih saya air, ngasih wedang Bu.
aja ngarang digituin, aja ngarang. Kamu mau nagih ya begitu. Aja ngomongnya mau nagih mulu. Enggak Bu, sumpah Bu, ini KTP saya dikeluarin. Pekalongan atas nama ini, saya temannya Rina. Kemarin malam saya di sini, saya nginep. Nginep apa nek? Si nginep wis dulure aku, katanya yang nginep wis dulurnya dia. Tapi perempuan. Nah, itu anaknya tadi. Itu mau ada acara besok, mau selamatan buat apa? Ya buat si Rina, katanya begitu. Maksudnya apa sih Bu? Saya bingung. Saya namanya anaknya Rina Mas, bener. Nih fotonya masuk ke dalam kamar, gede orang dulu kan foto gede. Nih fotonya Mas, di lengan mana sakarepe kon. Fotonya tuh ada filter-filternya gitu ya. Iya, ada bling-blingnya begitu. Gini gimana pasti gayanya? begini. Gini ya. Iya, pasti begitu. Bu, iya Bu, ini Rina. Ya iya Rina yang ngomong kadrun siapa? Ya Rina, begitu kan. Akhirnya, Bu, tolong jelasin ke saya. Mau jelasin apa sih, itu cerita dulu. Duduk permasalahan seperti apa. Kalau mau nagih mendingan pulang, kata dia. Saya nggak pegang duit. Enggak nagih baik, katanya nagih mulu ngomongnya gitu kan. Akhirnya, kemarin saya ke sini satu bus sama Rina. Bisnya namanya bis ini. Datang ke sini pakai becak jam segini. Saya ngobrol di depan, Ibu apa ngasih minum ke saya ke sini. Saya ngobrol sampai pagi. Saya suka sama anak Ibu, Bu. Nah, kedatangan saya niatnya baik. Kalau boleh saya mau ngomong sama Ibu. Nanti mau tak tunangin begitu loh. Saya udah Tanpa tunggangin. Tunggangin. Enggak. Oke, tak tunggangin. Tunangin kamu ke bawah sama si Denny. Itu akhirnya ngomong seadanya begitu. Ibunya nggak jawab, cuman tahu-tahu orang serewel itu loh. Nangis merebes milih begitu. Angel maning kan si Denny kok diceritain tadi cemrewek, aku dituduh tukang bank, tapi kok ini malah nangis, malah manggil yang di dalam saudaranya, sum, sini sum. Itu manggil, ternyata itu ponakan. Nah, itu anak ponakannya, artinya cucu ya, ketemunya. Sini duduk. Som, ada maning, Som, anak maning wong kayak kiye, Som. Ternyata bukan satu kali aja, Bi. Kamu itu Mas, jenengan siapa tadi? Denny, Bu. Maaf ya Mas, mungkin jenengan kecewa atau apa. Anak saya ini sudah mau 40 hari. Maksudnya apa, Bu? Anak saya udah meninggal. Nggak mungkin, Bu. Orang saya pegang, tapi mau jujur mau dipegang ininya kan nggak enak, Bi. Nyel-nyelnya ada, mau dibilang begitu, tapi kan nggak enak ditahan. Orang itu bener butuh, saya ngerasain. Udah Mas, jangan ngomong kayak gitu, nanti saya tambah sedih. Anak saya udah meninggal, itu ada kecelakaan di bus. Itu cuman berapa orang tapi dia meninggal. Nah, ini mau 40 hari. Bentar lagi aja bapaknya pulang dari Jakarta, Mas gimana? Terus itu mulai sedih kan si Denny. Oh begitu ya Bu ceritanya. Kamu eling-eling dulu. Tadi semalam tuh ceritanya seperti apa? Iya Bu, tapi rumahnya ngadepnya bukan ke sini Bu. Ngadepnya ngidul. Berarti di depan rumah itu. Iya, persis ada depan. Nah, itu sampingnya kali yang mana samping? Wah, mau meding kene berarti yuk digituin sama ponakannya itu. Setan sini. Iya, setan sini. Soalnya, iya Mas, dulu kata ponakan di sini tuh ada kali tapi ini udah mati. Itu yang jadi kebun. Dia nengok keluar begini. Iya, yang tadi berarti kebun tadi. Nah, terus hubungannya apa, Bu? Kenapa saya itu udah ada yang kayak gitu? Ya orang kemarin udah seminggu, terus lagi baru 3 hari, ada orang cowok juga begitu. Katanya ngobrol sama anak saya satu bis, naik becak bareng. Ya kayak sampean ini. Itu udah fix ya, Bi. Berarti ini jelas bukan orang dan aku dikerjain sama memedi seperti itu. Akhirnya dia malah si Denny. Sebenarnya sih dia hancur, mulai menemukan cinta justru sama barang yang seperti itu, plastik ya, sama plastik, sama yang enggak bukan beneran gitu ya. Akhirnya dia kecewa tapi ya sedih, tapi minta maaf karena gangguin keluarga tadi. Dia dengan sedih pulang ke Jakarta, dan dari sana beberapa hari kemudian dia dapat kabar nggak enak. Ternyata adiknya itu yang nikah sama orang yang udah punya istri. Tanpa sepengetahuan istrinya, dan istrinya akhirnya ngelarin apa ya ke situ loh. Amprok sama si adiknya Denny. Akhirnya lagi dia ngajuin perceraian. Nah itu jadi bahan renungan buat Denny loh. Aku apa ya kena mantake sama ini. Kena
kayak semacam karma. Iya, aku punya adik perempuan, bener kata orang. Kamu punya adik perempuan jangan gitu, Den. Sekarang adikku lagi disakitin sama orang. Aku jatuh cinta, cintanya sama setan. Waduh, itu akhirnya dia mulai berangsur berubah. Itu yang mengisahkan Wahono, itu kawan karib. Dan semenjak perubahannya Denny, Wahono itu agak tenang gitu agak tenang gitu ya. Paling nggak kan dia nggak iri-iri banget lah pokoknya. yang lihat kaki panjang terus desahan yang seperti itu, Pi. Gitu. Nanya sama Wahono gimana gitu nggak? Apa ya, Terus rasanya? sampean gimana gitu? Enak, kata dia cuma enak, kata dia begitu. Allah bilang aja pengen, enggak sumpah yakin, kata dia. Sumpah apa, begitu. Nah itu kisahnya Denny, tapi menjadi akhirnya titik balik dia kemudian berangsur nggak kayak Denny yang dulu begitu. Nah kalau mau ini adanya masih janda sampai sekarang, packaging lagi. Ya seperti itulah. Itu mungkin ya bener sih ada hubungannya. Apa ya? Ya itu tadi yang disebut karma gitu ya, yang dibalas tunai itu kayak gitu. Hukum dunia mungkin ya. Iya, mungkin ya kayak gitulah. Ya alhamdulillah sih, maksudnya berubah kayak gitu. Ya bagaimanapun juga yang namanya perempuan itu kan anaknya orang tua gitu ya. Benar. Anaknya bapak ibu yang dibesarkan dengan penuh harapan. Nah, ini datang-datang ngerusak doang gitu ya. Cuman modal congor kasarnya kayak gitu. Iya, cuma ramah tampang. Ya seperti itulah. Ya ini pesan buat kawan-kawan juga sih yang perempuan untuk bisa jaga diri lebih baik lah, lebih hati-hati gitu. Jangan mudah tergiur, jangan mudah. Paling nggak pilih yang kayak kami-kami. Iya, paling enggak yang inilah. Enggak. Kirain mau kasih itu. Enggak ke situ arahnya. Enggak benar. Iya. Ya kayak gitulah. Harus pinter-pinter jaga, yang cowok juga. Jangan petakilan lah kayak gitu. Soalnya apapun itu gitu biasanya itu ada konsekuensinya, ada balasannya. Sekarang lakuinnya enak-enakan gitu kan, tapi kan kita nggak tahu nantinya. Iya betul. Syukur-syukur bertobat, terus ya udah, yang udah terlanjur ya bertobat gitu. Dan seperti yang lalu menikahlah ya, Pi. Udah kayak gitu bisa ngerem kan yang namanya. Ya seperti itulah pokoknya kayak gitu. Kita ambil sesuatu yang positif aja dari kisahnya Mas Denny yang diceritain sama Mas Wahono ya. Iya. Kalau ada sesuatu yang negatif gitu ya dibuang jauh-jauh sebaiknya. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita ini ke kawan-kawan semuanya. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nonton, udah mau dengerin ngobur kita kali ini. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Ya, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, dan semoga kita juga dijaga atau dihindarkan dari sesuatu yang nggak baik gitu, nggak baik buat kita, nggak baik buat orang lain kayak gitu. Benar. Amin. Itu jangan iri, jangan dengki, siapa yang rugi kita sendiri gitu. Ini jargon baru nih. Pokoknya terima kasih banyak kawan-kawan. Mohon maaf sekali lagi, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.